Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Usep Setiana, tentunya di acara kesayangan ya. Ini podcast CNC TV Media. Tentunya kali ini kami akan membahas obrolan santai. Dan di tema kali ini akan membahas tema kepemudaan, artinya bagaimana menggali potensi pemuda di Kecamatan Malingping. Tentunya bersama seorang narasumber, seorang pemuda berusia 25 tahun, di mana beliau adalah Ketua DPK KNPI Kecamatan Malingping, Bung Ruki Riswanto. Baik pemirsa, di depan kita sudah ada Ketua DPK KNPI Kecamatan Malingping periode 2022-2026 ya. 2025. Ini dia Bung Ruki Riswanto. Selamat siang Bung Ruki. Selamat siang Senior. Ini beliau ini di mana pada tanggal 29 Juni 2022 terpilih sebagai Ketua DPK KNPI Kecamatan Malingping, Bung Ruki. Sengaja kita undang ke sini biar beliau yang pertama adalah memperkenalkan diri. Yang kedua, kami juga ingin tahu bagaimana cara menggali potensi pemuda khususnya ini yang menjadi program-program di KNPI Kecamatan Malingping ke depan. Bu Ruki, pasca terpilih sebagai Ketua KNPI Malingping ini sudah melakukan apa saja dan bagaimana nih coba? Ya, terima kasih sebelumnya. Pasca terpilih menjadi Ketua KNPI, alhamdulillah pada pemilihan ini kan hari Rabu, hari Rabu. Dan di hari Kamis saya sudah langsung melakukan beberapa komunikasi dengan pihak organisasi kepemudaan, meminta pandangan terkait bagaimana KNPI di kepemimpinan saya ini menjadi lebih baik ketimbang KNPI yang lain. Bukan berarti KNPI yang terdahulu ini tidak baik. Artinya saya ingin membuat KNPI-nya lebih baik saja begitu. Nah, sehingga rancangan-rancangan yang sudah kita lakukan hari ini adalah yang barusan hari ini selesai. Kita menyusun komposisi kepengurusan, di mana komposisi kepengurusan ini saya polakan, saya atur sedemikian rupa menjadi 2 sistem. Nah, dari perekrutannya Nah, yang pertama ada sistem perekrutan secara internal. Artinya apa, mau tidak mau karena memang di KNPI ini ada pemilihan dan saya diusung oleh beberapa OKP, sehingga saya melakukan komunikasi dan konsolidasi kembali dengan beberapa OKP pengusung saya. Sehingga itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah sebagaimana yang kita tahu bahwa KNPI ini adalah organisasi kepemudaan. Betul. Organisasi yang fokus pada pengembangan dan penggalian potensi pemuda, sehingga dalam perekrutan kepengurusan ini di eksternal, saya melakukan komunikasi dengan beberapa organisasi kepemudaan maupun organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Malingping. Termasuk pemerintah dong? Ya, termasuk pemerintah. Nah, sehingga kalau berbicara tentang pemerintah, kan di hari kemarin saya sudah melakukan komunikasi dengan Pak Camatnya langsung untuk bagaimana caranya memberikan pandangan terkait dengan rekrutmen agar setiap desa ini mengirimkan delegasinya menjadi pengurus di kecamatan. Jadi di masing-masing desa, ada 14 desa di Kecamatan Malingping ini ada keterwakilan. Ada untuk keterwakilan menjadi pengurus di KNPI Malingping. Ini luar biasa ini. Kenapa setiap desa ini harus ada? Pertama, ketika berbicara tentang geografis Malingping, ini lumayan luas, mencangkup 14 desa, mulai dari desa yang paling ujung perbatasan dengan Banjarsari ini kan ada desa Cipendei, ada desa Senang Hati begitu. Nah, ketika KNPI ini harus siap dan siap menjadi wadah aspirasi pemuda, maka perlu pemerataan pengurus. Sehingga di setiap desa ini apa yang menjadi problem, apa yang menjadi keinginan pemuda ini mampu ditampung oleh KNPI melalui delegasi-delegasi itu. Begitu. Nah,
ini sudah terbentuk semua ini? Belum? Alhamdulillah sudah selesai semua. Sudah selesai. Kepengurusan. Kebetulan di komposisi kepengurusan saya ini dari struktural mulai dari Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Majelis Pemuda sampai dengan kepengurusan harian ini sudah selesai. Nah, adapun komposisinya ingin saya coba sedikit gambarkan agar ini menjadi sebuah motivasi dan kritik bersama agar KNP ini bisa lebih baik lagi. Nah, kebetulan di kepengurusan saya ini Kak Usep, ini ada 13 wakil ketua. Wah, 13 wakil ketua. 13 wakil ketua. Ya. Oke. Nah, Terus? kenapa wakil ketua ini saya perbanyak? Karena memang udah dulu. Terus aja. Jadi kenapa di wakil ketua ini saya perbanyak begitu? Ini berdasarkan daripada pandangan-pandangan serta kajian-kajian menjadi kebutuhan masyarakat. Oke pemirsa, ini di segmen kali ini tadi sudah dipaparkan ya. Nanti ini pembentukan kepengurusan. Nanti di segmen kedua pemirsa jangan dulu kemana-mana. Tentunya masih banyak pembahasan yang akan kita garap tuntas. Tadi sudah dibahas nih sama Bung Ruki nih. Dia kelahiran 5 September ya, 25 tahun yang lalu. Saya sangat hafal nih karena kita memang sama ya, tanggal lahirnya kita sama, jadinya kru. Tadi sudah dibahas bahwa beliau sedang persiapan bagaimana membuat kepengurusan DPK KNP Kecamatan Malingping agar ada pemerataan di berbagai wilayah, agar semua pengurus ini menjadi penyerap aspirasi di 4 wilayah desa yang ada di Kecamatan Malingping. Bukan begitu Bung Ruki? Ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, berikutnya mungkin ada persiapan lain setelah kepengurusan ini, karena belum dilantik nih Bung Ruki. Iya benar-benar belum dilantik. Pasti Bung nih. Berarti selanjutnya gimana nih Bung Ruki? Nah, jadi selanjutnya sesuai dengan rancangan yang sudah kita siapkan dengan tim formatur ya. Nah, setelah susunan kepengurusan ini selesai, agenda terdekat ini sebelum kepelantikan. Ya. Sebelum kepelantikan ini, nanti ada rembuk calon pengurus. Rembuk calon pengurus? Ya, untuk apa itu, Bung Ruki? Karena memang tadi kepengurusan di KNP ini kan tidak mengenal satu persatunya. Ya. Jadi betul. mungkin ada yang sudah kenal tapi tidak begitu dekat dan lain sebagainya. Nah, di rembuk pengurus ini salah satu tujuan daripada rembuk pengurus ini adalah bagaimana caranya antar pengurus ini mengetahui satu sama lainnya, begitu. Nah, insya Allah nanti ini akan dilaksanakan di kisaran hari Jumat ya, atau hari Sabtu, dan mudah-mudahan sih lebih cepat ya, karena memang ada agenda besar lainnya. Nah, setelah daripada rembuk pengurus ini, nanti kita langsung kepada tahapan pembentukan kepanitiaan untuk persiapan pelantikan. Oh, gitu nah, ya. Nah, mudah-mudahan ini ada diberikan kelancaran lah dalam melaksanakan semua tahapan-tahapan yang sudah kita siapkan dan rencanakan ini. Berarti ini Bung Ruki sibuk sekali ya? Ya, mudah-mudahan sibuk. Ini dan sedang sibuk ya. Alhamdulillah pemirsa. Ini kita jam 1 loh. Jam 1 kita nelpon dari kru CNC TV Media ini, telepon beliau. Kita bilang jam 2 podcast. Nah, ini langsung meluncur. Ini luar biasa. Berarti dia siap selalu ya Bung Ruki. Insya Allah siap. Berarti untuk pemuda harus siap. Harus siap. Harus siap. Wah, ini udah nikah Bung Ruki? Belum. Ini Bung Ruki nih orang mana sih sebetulnya nih? Orang Malingping. Aslinya orang Malingping. Jadi saya lahir di Desa Kadujajar, tepatnya di Kampung Kondang. Oh, iya. Di Desa Kadujajar, di perbatasan dengan Kecamatan Cijaku. Iya, ini Desa Kadujajar ini. hal yang membuat PND menjadi ketua KNP ini bahwa mampu gitu. Ada pengalaman apa sih sebetulnya ini? Kok kayaknya sudah berpengalaman ini? Jadi sederhana saja saya jawab bahwa ketika berbicara tentang mampu, ini kan berbicara tentang kesiapan. Ya. Jadi saya tidak mengatakan saya mampu memimpin KNPI, tapi saya siap. Begitu. Siap ya. Siap. Begitu. Dan tentunya harus kolaborasi dong. Ya, jelas harus kolaborasi. Jalin sinergitas ya. Ya, jadi apa yang sedang kita lakukan sekarang, selain konsolidasi dengan tadi yang sudah dijelaskan,
kita juga sekarang ini sedang fokus kepada bagaimana caranya KNPI ini mampu menjadi mitra kerja daripada pemerintah. Wow. Tapi dengan satu catatan, Ya. tidak menghilangkan kritis sebagai pemuda. Nah, ini Begitu. Ini sangat menarik ini. Menjadi mitra strategis pemerintah, tetapi sebagai pemuda tidak menghentikan bagaimana sisi kritis pemuda terhadap pemerintah. Ya. Ini luar biasa pemirsa. Maksudnya gimana nih, Bung Ruki? Maksudnya gimana nih? Ya. Jelaskanlah. Oke, siap. Nah. Nah, jadi sederhananya begini. Pemerintah ini kan terkadang ketika menyampaikan programnya, ketika melakukan sosialisasi apa itu dan ini begitu. Ini terkendala pada komunikasi ke masyarakat. Iya. Gitu. Nah, Sosialisasi. Ya, sosialisasinya begitu. Nah, sehingga KNPI ini akan siap memfasilitasi dan bermitra dengan pemerintah. Contoh halnya seperti ini. Contoh kemarin kita coba komunikasi dengan pihak kepolisian. Kebetulan ternyata Polsek Malingping ini baru, Pak Ustaz. Ya, ternyata baru ya. Nah, kita rencana akan bangun komunikasi yang lebih masif lagi dengan pihak kepolisian karena salah satu program daripada Polsek baru ini kemarin ketika pas rapat koordinasi adalah penanganan bebas narkoba. Ya. Jadi sosialisasi anti narkoba. Nah, sebagai organisasi kepemudaan yang mungkin narkoba ini kan sedang gencar-gencarnya masuk di kalangan pemuda. Ya. Gitu. Nah, ini kita ketika bermitra bisa membantu kepolisian dengan personil keanggotaan Polsek Kecamatan Malingping ini yang terbatas, mudah-mudahan KNPI bisa membantu ikut mensosialisasikan. Artinya jangan dulu berbicara tentang hal banyak. Minimal anggota dan pengurus KNPI atau keluarga pengurus KNPI ini tersampaikan bahwa bahaya narkoba itu seperti apa. Sehingga program kerja daripada Polsek ini bisa kita bantu secara mudah begitu. Nah, ini baik pemirsa, ini sangat luar biasa sekali. Ini 2 segmen ini udah luar biasa. Nanti pemirsa ya, di segmen ketiga ini ada inti dari pembahasan diskusi kita ini. Jangan kemana-mana, masih bersama saya dan Bung Ruki Riswanto. Oke, kembali lagi ya bersama kita, tentunya nih masih bersama Bung Ruki ya. Kalau KNP ini Bung Ruki. Bung Ruki, tadi kita sudah membahas bagaimana menjalin sinergitas, bagaimana sisi kritis terhadap pemerintahan gitu kan. Nah, sisi kritisnya seperti apa sih? Kritis contohnya ini. Kita kritis sebagai pemuda yang bernaung di KNPI gitu. Bagaimana nih ke pemerintah? Tadi kalau di session sebelumnya kita menjelaskan tentang bagaimana caranya KNPI ini bermitra dengan pemerintah. Saya sedikit menggambarkan, sekalipun kita bermitra dengan pemerintah tetapi tidak menghilangkan nalar kritis kita sebagai pemuda. Artinya begini, kemampuan berpikir, kemampuan berretorika dan lain sebagainya ini harus tetap terjaga walaupun kita ada dalam posisi sebagai mitra kerja daripada pemerintah. Nah, tapi ketika memang pemerintah ini melakukan kebijakan, melakukan hal-hal yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat banyak, maka KNPI harus siap dan saya sendiri akan siap mengkritisi itu. Tentunya dengan cara tertentu. Iya, dengan cara tertentu. Artinya begini, kalau mungkin beberapa kalangan seperti kawan-kawan gerakan mahasiswa yang tergabung di Cipayung Plus dan lain sebagainya, yang terkolaborasi di parlemen jalanan, ini melakukan aksi unjuk rasa begitu. Mungkin kita akan melakukan sebuah terobosan, yakni dengan cara berdialog, berdiskusi, begitu kan? Audiensi, begitu. Sehingga mungkin mudah-mudahan dengan cara baru ini, saya berharap aspirasi dan apa yang menjadi tuntutan terhadap keinginan masyarakat banyak ini dapat terserap secara langsung. Artinya menjadi penyambung lidah. Iya. Nih Bung Ruki nih, di segmen terakhir ini tadi kita bicara bagaimana menggali potensi pemuda ya, khususnya di Kecamatan Malingping ini. Nah, agar pemuda itu tentunya menjadi kreatif, inovatif, dan mandiri dan memiliki daya saing gitu kan. Nah, sebagai ketua DPK KNPI Kecamatan Malingping, nah, coba langkah apa saja yang akan ditempuh agar
hal itu bisa terwujud gitu. Bagaimana Bung Luki? Ini menjadi pembahasan menarik ya, karena berbicara tentang gerakan KNPI yang nyata begitu. Ya, betul. Walaupun hari ini saya masih berbicara secara secara lisan begitu, karena belum dilantik Kak Usep. Betul, nggak apa-apa. Yang namanya juga program kan visi misi ini tujuan harus disampaikan. Nah, konsep yang sudah coba kita rancang, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di kepengurusan saya ini ada 13 wakil ketua yang membawahi bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan hasil hasil penelahan untuk menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, berbicara tentang pemberdayaan pemuda, ini ada beberapa bidang yang memang kita fokuskan untuk bagaimana caranya menggali potensi-potensi pemuda, baik dari segi usahanya, pendidikannya, betul, terus kreativitasnya dan lain sebagainya. Nah, ada bidang UMKM dan ekonomi. Ya. Nah, Malingping ini kan identik dengan kearifan lokalnya ini dengan makanan-makanan tradisional. Betul. Begitu. Nah, kalau sekarang pengemasan makanan tradisional ini masih seperti itu, nanti kita tugaskan dan coba dirancang oleh ketua bidang UMKM dan ekonomi ini untuk membuat sebuah brand sehingga pemasaran daripada makanan lokal ini bisa mengangkat nilai jualnya. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana pemberdayaannya? Nah, di sini ketika memang bahan atau produksinya ini sudah ada, nanti bagaimana caranya pemikiran pemuda, kreativitas pemuda ini mampu diakomodir lewat usaha tersebut, begitu. Sehingga pemuda bisa menghasilkan. Iya, bisa menghasilkan. Selain itu juga kan ada bidang pariwisata ini yang menjadi substansi yang sangat luar biasa bagi saya ketika di Malingping ini sangat luar biasa pariwisatanya. Nah, untuk menggali potensi wisata ini kan kita perlu orang yang mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa. Betul. Sehingga pemberdayaan di sinilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan KNP dalam menjalankan program kerja, terutama dalam hal pemberdayaan ya, dalam hal pemberdayaan ini. Artinya ketika ada pemikiran mau seperti ini kan lah konsep wisata ini, coba kita terapkan dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi ini kan tidak bisa kita jalankan hanya sebatas kegiatan yang dilakukan oleh KNP. Perlu juga ada dukungan dari semua stakeholder. Dukungan dari stakeholder, dari pemerintah, dari masyarakat juga mungkin. Dukungan dari tentunya KNP Kabupaten dong. Iya, jelas. Ketua Bung Japar Toha ya. Tentunya berarti Bung Luki ini akan sangat disibukkan ya. Seperti memang kok ini ketua KNP ini kelihatan makin sibuk ini ya tentunya. Karena punya tanggung jawab besar. Tentunya Bung Luki, saya bukan mewakili, saya sebagai warga ya. Tidak mau dong ketika ada kepengurusan itu setelah dibentuk cicing gitu kan. Tukcing artinya bagaimana KNP ini tidak tukcing, bagaimana KNP Malingping ini nyata kegiatannya, bagaimana KNP ini ada sinergitas, bagaimana KNP ini bisa menjadi jembatan bagi masyarakat, apa menjadi keluhannya, bisa menjadi penyampai aspirasi dari masyarakat, juga penyampai informasi dari pemerintah setempat kan begitu Bung Luki. Iya, siap. Nah, terutama ini benar lagi kan PHBN nih ini sibuk ini. Iya, jadi sedikit saya tadi jelaskan ya untuk kalau kata orang Malingping tukcing dibentuk cicing kan gitu ya. Nah, kita sudah ada kalau bahasa medis ramuan lah. Udah ada ya. Udah punya ramuan tersendiri. Punya ramuan tersendiri. Biar ada terapi gitu ya. Iya. Jadi artinya begini. Nanti dalam penyusunan program kerja kita akan menggunakan 3 sistem. Ya, 3 sistem. Sistem yang pertama adalah menjalankan program kerja jangka panjang. Ini ada nanti program prioritas dalam kepengurusan saya ya, maksimal kita 3 tahun dalam kepengurusan saya ini ada program unggulan yang ini terasa
oleh Ya. masyarakat gitu. Betul. Nah, yang kedua adalah sistem program kerja jangka menengah. Ya. Jangka menengah ini per 1 tahun sekali, Ya. gitu. Contoh yang sedang kita sedang kita rajut ini di PHBN, alhamdulillah di PHBN tahun 2022 ini. Betul. Kita dipercaya oleh pihak kecamatan untuk menjadi penanggung jawab kegiatan di 4 kegiatan. Luar biasa, Begitu. keren. Nah, yang terakhir adalah program kerja jangka pendek. Ya. Nah, program kerja jangka pendek ini bukan per bulan, bukan per 6 bulan, Ya. tapi bersifat insidental. Nah, apa yang dimaksud dengan program kerja yang bersifat insidental? Sesuai kebutuhan ya. Iya, jadi apa yang menjadi tren sekarang, apa yang sedang masyarakat butuhkan sekarang. Nah, ini harus cepat dan tanggap KNPI ini. Sehingga kita yakinkan dan kita kuatkan di dalam nanti setelah pelantikan, insya Allah kita lanjut dengan rapat kerja. Ini harus disepakati oleh semua pengurus bahwa kita harus siap dan harus mampu menjalankan 3 sistem program kerja ini. Nah, mantap. dan bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar program kerja ini terus berkesinambungan? Ya. Artinya kadang-kadang kan bidang ini hidup, bidang ini mati kan. Oke. Kadang-kadang di organisasi ada seperti itunya. Nah, kita juga sudah siapkan Kak Usep ternyata Sudah siapkan, ya? Sudah siapkan formulanya seperti apa. Nanti begini sistemnya. 13 bidang ini kita akan bagi. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok dalam hal menyelesaikan program kerjanya. Artinya dalam 1 tahun ini ada 4 bidang yang akan kita dorong menjadi program prioritas. Program prioritas. Nah, sehingga bidang-bidang yang lain ini akan membantu keempat di bidang 4 ini begitu. Sehingga pertama, walaupun secara kasat mata ada tumpang tindih, tapi sebenarnya yang sedang kita lakukan ini bagaimana caranya saling membangun dan saling membantu di organisasi. Wah, mantap. Ya. Pemirsa, ini kita sudah 3 segmen ya. Tentunya ini segmen terakhir ya, kita sudah berbincang-bincang. Tentunya juga saya pribadi belum puas sebenarnya. Masih banyak yang harus dibahas. Cuma waktu ya Bung Ruki ya. Waktu ya. Jadi artinya KNPI Malimping ini, beliau Bung Ruki sudah memaparkan tadi bagaimana ramuan racikannya melalui 3 program, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan bagaimana kepengurusan ini tidak tukcing, dan juga bagaimana bahwa KNPI ke depan ini harus lebih maju khususnya di Kecamatan Malimping, dan bagaimana dia menggali potensi pemuda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman, sehingga pemuda KNPI Kecamatan Malimping ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh insan ya, bukan begitu ya, Iya. Bung Ruki ya? Alhamdulillah seperti itu kira-kira. Jadi demikian pemirsa obras kita hari ini bersama Bung Ruki Riswanto, Ketua DPK KNPI Kecamatan Malimping. Bung Ruki, ada kata-kata terakhir quotes untuk pemirsa? Enggak? Terakhir ya, terakhir. lah. Ya, Salam santuy. Saya kasih waktu lah 1 menit. Statement terakhir saya adalah bahwa ketika kita berbicara tentang KNPI, maka berbicara pula tentang semua organisasi di Kecamatan Malimping. KNPI ini tidak akan besar dan tidak akan terlihat serta dirasakan manfaatnya oleh semua pihak ketika memang pihak-pihak yang seharusnya terlibat ini tidak terlibat. Artinya perlu dukungan, perlu saran dan lain sebagainya, terutama dari para tokoh, para senior, semua stakeholder lah yang ada di Kecamatan Malimping. Mari sama-sama bahu-membahu membangun pemuda yang lebih progresif dan pada intinya pemuda yang bersatu. Oke. Terima kasih. Itu pemirsa, jadi intinya tadi quotes-nya itu kalau saya artikan 1 kata pemirsa, yaitu nyekruk. Nah, gitu. Oke pemirsa, sekian dari kami, tentunya bersama saya Usep Setiana dan siapa? Ruki Riswanto. Bung Ruki Riswanto, Ketua DPK KNPI Kecamatan Malimping. Terima kasih Bung Ruki. Sama-sama.